Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang hikmat dan damai sejahtera. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Yakobus pasal 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Alai di bagasa damedo disaburuhon perbuah tigoran di akka namanggulahon damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita mungkin pernah berjumpa dengan seseorang yang mengatakan dirinya adalah orang baik, tapi ternyata perbuatannya justru bertentangan dengan perkataannya. Seseorang berkata dia berhikmat, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak berhikmat. Seseorang berkata bahwa dia pintar, dia memiliki ilmu yang tinggi, tapi justru perkataan perbuatannya sangat jauh dari kepintaran atau ilmu yang tinggi. Tapi mungkin pengakuan itu ada. Dia diakui sebagai orang pintar, dia punya standar. Tetapi di balik itu perlakuannya berbeda. Nah, hal seperti ini bisa terjadi tergantung dari mana atau kepada siapa manusia itu mencari hikmat dan kepintaran atau kebaikan, atau siapa tolak ukur hikmat dan kebaikan bagi dirinya. Jika memang dunia memiliki standar, dia memiliki aturan bahwa orang berilmu itu adalah memiliki gelar, menyelesaikan pendidikan. Orang berhikmat itu ya mungkin ketika dia bisa menjawab persoalan. Tapi ketika dasarnya adalah manusia atau dunia, wajar jika dalam kehidupan sehari-hari ada perbedaan antara perkataan dan perbuatan. Orang yang mengatakan dirinya berhikmat, kenyataannya sering melakukan hal-hal yang berbeda. Oleh karena itulah, sumber hikmat itu sebenarnya ada dua. Hikmat dari dunia atau hikmat dari Tuhan. Jika kita memiliki persoalan ini, kita bertanya dalam diri kita, siapa sebenarnya sumber hikmat dalam diri kita? Apakah dunia ini atau Tuhan yang kita jadikan sumber hikmat? Karena pastinya jika Tuhan sebagai sumber kebenaran, sumber kasih, sumber hikmat dalam diri kita, maka pastilah hikmat itu akan jujur. Tidak ada kebohongan. Karena yang menilai kita berhikmat bukan lagi manusia, tetapi Tuhan. Yang melihat kita berhikmat itu bukan lagi sesama manusia, tapi Tuhan. Inilah yang membuat pencarian itu tidak boleh salah. Kita sering mencari sesuatu, tapi kita lupa bahwa di dalam pencarian itu apakah memang itu kehendak Tuhan atau tidak. Seseorang bisa saja merasa dirinya terberkati karena kekayaannya, karena kesuksesannya, tapi sebenarnya tidak. Seseorang bisa saja merasa dia terberkati karena prestasinya, tapi sebenarnya tidak. Semuanya jauh dari berkat karena dia mencari prestasinya, dia mencari kekayaannya bukan mencari kepada Tuhan, tapi mencari dengan cara manusia. Namun ini bisa jadi dianggap sebagai terberkati. Wah, hidupnya memang sangat terberkati karena dia sukses, karena dia pintar. Padahal kita tidak tahu apa cara yang dia lakukan untuk mendapatkan prestasinya atau kekayaannya.
Demikian juga damai sejahtera atau kebenaran. Firman Tuhan berkata, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Damai itu, damai sejahtera berasal dari Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera yang kita inginkan itu bukan dari dunia, bukan dari manusia, tapi damai sejahtera yang dari Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Mungkinkah damai sejahtera dalam rumah tanggaku ku dapatkan tanpa aku mencari Tuhan? Tentu tidak. Ada istilah yang berkata, tabur tuai. Seseorang yang menaburkan kebaikan akan menuai kebaikan. Menaburkan kejahatan akan menuai kejahatan. Tentu ini juga hubungannya dengan kita taburkan kepada siapa. Kita taburkan untuk apa? Apakah kita menaburkan kebaikan dalam ukuran manusia? Artinya kebaikan yang kita pikirkan adalah kebaikan yang mendapatkan imbalan. Atau kita berbicara tentang kebaikan yang dari Tuhan, maka dari situlah kita mendapatkan imbalannya. Artinya seperti ini. Jika kita melakukan kebaikan dengan tulus hati, kita tidak boleh menganggap ataupun mengimani bahwa manusia juga harus baik kepada kita. Tidak seperti itu. Kita melakukan kebaikan untuk Tuhan, maka nantikanlah kebaikan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Jika kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, tapi berharap manusia harus membalas, sebenarnya itu bukan kebaikan. Tapi itu adalah sebuah kepura-puraan agar kita terlihat baik dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan atau Yakobus ingin mengarahkan tujuan kita itu terarah kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan itu sebagai tujuan hidup, jangan manusia. Jika kita mengharapkan hikmat, mintalah dari Tuhan, karena itu sumber hikmat. Jika kita menginginkan damai sejahtera, mintalah damai sejahtera dari Tuhan, jangan dari manusia. Jika kita menginginkan kebaikan kasih, mintalah dari Tuhan, jangan dari manusia. Karena kasih, hikmat, dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan ini mau menekankan keberadaan kita di hadapan semua orang. Kita membutuhkan sumber kekuatan terbaik. Keberadaan kita dengan semua perjalanan hidup kita di kuliku kehidupan ini, kita membutuhkan sumber kekuatan, sumber tenaga terbaik, yaitu Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, apapun yang kita cari, jangan pernah mencari sesuatu tetapi meninggalkan Tuhan. Tapi carilah bersama-sama dengan Tuhan. Ketika menginginkan sesuatu, inginkanlah dan capailah bersama dengan Tuhan, dan mintalah kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan adalah sumber kekuatan kami, sumber berkat. Tuntun dan berkati kami selalu Tuhan, agar kami mampu melakukan firman-Mu, agar kiranya Tuhan sebagai tujuan hidup kami, sebagai sumber pengharapan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.